Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kelihatan semangat nih yang habis selesai ujian, Pak Fauzan. Salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam satu agenda kegiatan evaluasi dan briefing kegiatan sekolah. Anak-anakku sekalian, mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti dari Bapak Ibu Guru menyampaikan, Pak Fauzan ingin menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan saat Zoom meeting dimanapun, termasuk pada kesempatan pagi hari ini. Jadi yang ingin Pak Fauzan sampaikan pada pagi hari ini aturan-aturan yang harus kita perhatikan saat Zoom. Karena kita ingin siswa-siswi Nurul Rahman ini punya karakter. Ketika di Zoom itu juga kelihatan, oh ini anak Nurul Rahman, ya. Sehingga dengan demikian apa? Orang sudah punya brand. Oh, kalau anak Nurul Rahman itu teratur, anak Nurul Rahman itu tertib, anak Nurul Rahman itu sopan. Makanya saya ingin mengingatkan ketika kita Zoom, ya perhatikan pertama masalah tayangan di kamera kita, bahwa itu cerminan dari diri kita. Tampilkan hal-hal yang positif. Kalau ada gambar-gambar yang bagus, ya jangan gambar yang mungkin tidak sesuai dengan nilai pendidikan muncul. Berikutnya adalah berkaitan dengan chatting atau berbicara dalam Zoom ini juga harus diperhatikan anak-anak sekalian. Ingat, kita berbicara dilihat oleh publik. Jangan sampai ada kata-kata yang pernah kita temukan, sampai kata-kata yang mohon maaf ya, kata-kata violence, apa tuh yang kasar, hate speech, yang ini semua akhirnya tercermin, oh ternyata kita nih belum memiliki etika yang baik. Ya anak-anak sekalian, kalau tidak diperlukan jangan mengumbar kata-kata yang lagi-lagi saya sebut itu kata-kata yang mubazir. Ya, ini jadi perhatian kita sama-sama. Ya. Nanti kita lihat kalau memang masih ada yang kata-katanya tidak ini, Pak Fauzan akan nanti memanggil secara khusus, ya, karena yang seperti ini perlu diingatkan. Kalau bahasa Arab tuh ada tuh kata-kata yang bijak yang namanya su'ul khulqi yu'di. Perilaku atau etika yang buruk pasti akan menular. Maka kita tidak ingin itu nanti menjadi virus, ya, menjadi virus buat teman-teman. Ya, ini harus diperhatikan sama-sama. Nah, Pak Fauzan masuk kepada poin yang memang menjadi perhatian kita sama-sama. Kemarin alhamdulillah pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil sudah selesai kita laksanakan. Dari pelaksanaan itu berbagai catatan-catatan penting mungkin nanti akan dideskripsikan, cuman Pak Fauzan akan melihat secara makro, secara umum saja dari penyampaian kali ini, bahwa ternyata anak-anak sekalian belajar dari masa pandemi ini kita bagaimana mengefektifkan pembelajaran sebaik-baiknya. Maka ternyata banyak teman-teman pertama saat pembelajaran ini banyak yang tidak aktif di Zoom, ya, nggak hadir, terlambat, terus dengan alasan-alasan yang sebenarnya kita sih sebenarnya memahami di masa pandemi, cuma akhirnya itu jadi satu patokan. Misalnya gini, kamera rusak, lah kamera rusak sampai berbulan-bulan, lalu tidak ada upaya untuk memperbaiki. Ini kan perlu untuk dikomunikasikan sama-sama, atau nggak masuk Zoom, ya, dipanggil sama gurunya, nggak hadir, terus tugas nggak dikerjakan. Alhasil anak-anak sekalian, pada akhirnya kita paksakan beberapa siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan tidak ikut ujian.
Ini jadi perhatiannya semuanya. Karena apa? Kalau kalian main masuk ujian saja, prosesnya nggak dikerjakan, tugas-tugasnya, ulangannya, ujian prakteknya, maka otomatis nggak ada nilai. Karena di Nurul Rahman nggak ada orientasi penilaian itu melalui hasil saja, tapi melalui suatu proses. Dari kehadiran Zoom, ya, dari tugas-tugas yang harus ditunaikan. Nah, itu akhirnya ada beberapa siswa yang kita paksakan hadir ke sekolah. Kita buat deadline bagi siswa yang sering tidak hadir Zoom dan tugas-tugasnya menumpuk, maka terpaksa kita hadirkan ke sekolah dan tidak boleh ikut ujian. Ini sudah kita berlakukan. Jadi nggak bisa main-main lagi. Apalagi anak-anak sekalian, ini ada wacana sekolah untuk menerapkan rapot elektronik atau disebut dengan e-rapot. Kalau sudah diterapkan, maka tidak ada istilah perbaikan setelah rapot itu dikeluarkan. Artinya apa? Kalau nilainya jelek, ya kalian harus terima. Maka kami, Bapak Ibu Guru, pemesan, ini mulai dari kondisi ketika kondisinya belum stabil seperti ini, maka yang dituntut adalah kesiapan kita mengikuti alur, ya. Jangan ada siswa yang seenaknya sendiri sekolah, karena sekolah itu dia pendidikan formal. Pendidikan formal itu artinya semua mengikuti alur yang ada. Kalau bahasa Betawi nggak semaunya aja, gitu, atau istilah jangan semau gue, gitu ya. Nggak boleh ada perasaan misalnya gini, Pak saya mau ke sekolah tapi datangnya jam 2, nggak bisa seperti itu. Atau misalnya kamu, Pak saya mau ke sekolah tapi bawa HP, tetap nggak boleh. Pak saya ke sekolah tapi nggak pakai seragam, nggak bisa. Semua ikut alur yang ada di sekolah, karena sekolah itu mengayomi semua masyarakat yang ada di bawahnya. Jangan sampai nanti ini dikasih, yang lain protes saya nggak dikasih. Ya, semuanya mengikuti. Jadi mau nanti pembelajaran di semester genap ini online atau offline, itu kita ingatkan dari awal. Jangan sampai ada yang nanti terjadi lagi. Ini sudah kesekian kali kita melihat siswa yang sering tidak hadir Zoom, sering tidak menunaikan tugas. Jangan salahkan nanti protes ke sekolah, nih guru ngasih tugas dadakan. Pak Fauzan sering mendengar itu dan Pak Fauzan menampung aspirasi kalian, tapi di sisi lain ketika saya tanyakan dengan gurunya, ada juga anak-anak yang memang tidak mengerjakan tugas. Gurunya udah mengingatkan ke wali kelas mengingatkan ke anaknya, atau bahkan ke orang tuanya. Ke orang tuanya si anak bilang udah dikumpulin padahal belum, gitu ya. Hal ini yang mungkin jadi perhatian kita sama-sama nih. Ya, biar nggak ada lagi siswa-siswi yang terhambat hanya gara-gara itu. Bahkan saat ini masih ada yang belum melaksanakan ujian akhir semester karena tadi mengerjakan tugas-tugas. Ini jadi catatan bersama. Dan mungkin nanti akan ada teman-teman yang harus dihadirkan ke sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ayo, mau pilih mana? Mengerjakan tepat waktu atau harus dipaksa ke sekolah? Ya, walaupun sebenarnya ketika kondisi aman, tidak pandemi, semua harus hadir ke sekolah. Bukan karena dipaksakan, cuman ini kan terbatas saja. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu untuk Pak Fauzan sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, berlanjut ini kepada kegiatan kita. Kalau tadi kita ditampilin sama kegiatan student work camp, itu di Lui Asih, daerah Sentul. Kita sudah beberapa tempat kita kelilingin, alhamdulillah, itu program sosial dan juga sekaligus program kemandirian siswa. Jadi kelihatan yang mungkin di rumahnya nggak pernah capek-capek, ketika kegiatan itu dia mau ngangkut pasir, dia mau ngaduk semen, dia mau inian jalan, melur jalan, kata Betawi, orang nyemenin jalan, memperbaiki musola. Itu teman-teman, walaupun ngechatnya mungkin masih belum sempurna, tapi itu adalah upaya. Setiap kita harus belajar. Nah, ini harus disadari oleh setiap sivitas yang ada di SMP Nurul Rahman. Ya, siswanya belajar, ya gurunya belajar, ya karyawannya belajar, ya kepala sekolahnya belajar. Kalau nggak belajar, ini bukan masyarakat pendidikan namanya.
ya. Pak Fauzan dan guru-guru lain masih terus belajar, mengembangkan diri, ya. Nah, ini sesuai dengan ajaran agama kita, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwa carilah ilmu dari mulai buayan sampai kepada liang lahat. Ini jangan sampai berhenti, ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan kita, anak-anak sekalian, ini setelah ujian ada 2 fase kegiatan. Pertama, fase dari Senin ini sampai hari Jumat. Ya, fase Senin ini sama hari Jumat nih kita hari ini akan ada briefing sekaligus nanti pengarahan tentang teknis kegiatan-kegiatan mulai dari kelas meeting, lomba-lomba ekskul sampai kepada perbaikan tahsin dan tahfidz serta sertifikasi. Ya, maka kita bagi 2 fase. Fase pertama minggu ini, hari ini kita akan briefing sekaligus dengan wali kelas. Nanti besok sudah kita mulai kegiatan lomba-lomba ekskul. Ya, nanti dilanjutkan dengan 2 hari berikutnya lomba-lomba kelas meeting. Ya, ini diharapkan nanti kenapa ada breakout room ke kelas-kelas untuk mendata siapa ikut apa. Ya, ingat, siapa anggota kelas itu ikut lomba apa. Masing-masing minimal dapat 1 lomba. Nggak ada anak yang diem aja. Ketika kelas meeting ditanya, kamu kelas meeting ngapain? Ah, nggak ngapa-ngapain. Aku mah nggak hadir aja. Akhirnya seperti itu, ya gambarannya. Padahal sederet kegiatan harus dia ikutin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kegiatan fase kedua itu dimulai dari tanggal 20 ya, tanggal 20. Dari tanggal 20 sampai tanggal 23. Ya, anak-anak sekalian. Itu fase apa? Tahsin, tahfidz, dan sertifikasi. Nanti akan ada penjelasan detailnya, saya mohon untuk semua menyimak. Makanya kita pakai Zoom yang kapasitasnya lebih besar. Ini partisipannya tadi dari 320 sekian, sekarang nurun lagi nih. Berarti ada mungkin jaringan atau yang lainnya, dan ini harus dipahami oleh kita semua, wajib terlibat. Ya, itu fase dari tanggal 20 sampai 23. Itu tahsin, tahfidz, dan sertifikasi. Nanti akan ada penjelasan teknisnya. Dan di tanggal 24 itu kalian akan bagi rapot bagi yang sudah menyelesaikan rangkaian tugas-tugas, ulangan-ulangan, ujian praktek, penilaian akhir semester. Bagi yang belum, maka tidak bisa menerima rapot pada tanggal 24 Desember tersebut. Ini perlu Pak Fauzan dan guru-guru semua sosialisasikan. Biar ntar nggak protes, kok saya nggak dapat rapot sih, teman-teman dapat, padahal sebenarnya itu bisa kamu lakukan ketika di awal tahun kamu bisa kooperatif dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, kita nggak mungkin bisa sukses kalau nggak ada kerja keras dan upaya yang maksimal untuk meraihnya, ya, gitu kira-kira anak-anak sekalian. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, Pak Fauzan akan memohon beberapa Bapak Ibu guru untuk menjelaskan kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Bu Ferry selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bu Ferry, dipersilahkan. Terima kasih Pak Fauzan untuk waktu yang disediakan. Pak Fauzan izin untuk nge-share ini Pak Fauzan. Oke. Nanti insya Allah diinikan sama Pak Hidayat. Silakan Bu. Oh ya Pak Hidayat, minta tolong Pak Hidayat. Ya, silakan Bu Ferry. Oke, terima kasih Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP Nur Rahman.
Bapak, Ibu wali kelas 7, 8, dan 9, serta rekan-rekan guru dan karyawan yang hadir pada saat hari ini ya, sosialisasi program. Oke, saya akan memaparkan kegiatan kita selama 2 minggu ya yang tersisa ya. Jadi mohon perhatian dari anak-anak sekalian dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini, karena tidak akan ada siaran ulang setelah ini, dan ini satu bukti keseriusan kalian dalam mengupgrade diri kalian ya. Karena ini bagian dari bagaimana kalian memperbaiki ya diri kalian sendiri. Oke, saya akan awali dari jadwal ini ya, yang semuanya sudah diterima oleh kalian dan juga orang tua kalian ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzan agenda kita. Saya akan memulainya dari tanggal 13 ya. 13 sampai 17 ini adalah kegiatan remedial dan penuntasan tugas. Jadi saya ulangi ya, remedial ini sifatnya wajib bagi yang nilainya nanti akan diinformasikan oleh guru mata pelajaran masing-masing yang masih di bawah KKM. Dan remedial ini komponennya salah satunya tugas yang belum masuk. Bisa jadi itu yang menyebabkan nilai kalian, nilai rapot ya, itu di bawah KKM. Jadi nanti bersiap untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki, menuntaskan apa yang harus dituntaskan sesuai jadwal. Saya ingatkan ya, bahwa remedial ini hanya diberikan 1 minggu. Kenapa? Karena di tanggal 20 Desember, semua guru mata pelajaran sudah harus menyerahkan nilai rapot ke wali kelas. Gitu ya. Tanggal 20, seluruh guru mata pelajaran sudah harus menyerahkan nilai rapot kepada wali kelas. Gitu. Karena 20 sampai 22 itu saatnya wali kelas mengentry nilai rapot ke rapot gitu ya, ke ke kolom rapot. Jadi mohon kerjasama nih teman-teman sekalian, manfaatkan waktu yang sudah disediakan, diprioritaskan terlebih dahulu menyelesaikan apa yang wajib ya, remedial dan penuntasan tugas ini menjadi bagian yang wajib saat ini yang perlu kalian lakukan bagi yang remedial dan penuntasan tugas ya. Jadi dicatat tuh tanggal 20 itu harus sudah selesai semua. Nah, untuk Bapak Ibu guru, bagi anak-anak yang memang dinyatakan perlu untuk hadir penyelesaian remedial dan tugas ini, dipersilahkan menghadirkan siswa yang memang wajib hadir di sekolah, supaya waktu yang telah di-plot itu bisa pas, tidak mundur, karena tadi 20 harus sudah selesai semua tugas. Dan siswa yang diminta hadir ya harus ikhlas, karena memang bagian dari konsekuensi kalian selama 6 bulan belajar, dan saya yakin setiap guru mata pelajaran sudah mengingatkan di setiap jam pelajaran, gitu ya. Cuman kalian menganggap santai, atau mungkin menganggap nanti masih jadi gacuan kalian. Nah, akhirnya dampaknya seperti ini, gitu ya. Akhirnya harus hadir di sekolah, harus mengerjakan semuanya dalam satu waktu, yaitu konsekuensi yang harus kalian ambil. Karena saya yakin semua guru sudah melakukan, sudah mengingatkan kepada kalian semua. Jadi harus ikhlas ya ketika diminta hadir di sekolah. Oke, kemudian untuk di kelas meeting ini nanti ada lomba tahfiznya ya. Jadi tidak hanya lomba yang sifatnya mungkin seni atau kreativitas, tapi lomba tahfiz akan ada di tanggal 16, satu hari ya, ada 2 hari, jadi satu untuk kelas meeting di tanggal 17-nya, tahfiznya di tanggal 16. Jadi bagi yang berminat dan ingin mengukur ya sejauh mana kalian ya, kapasitas kalian terkait tahfiz, silakan nanti mengajukan diri
sebelum ditunjuk oleh wali kelas ya, atau mungkin pembina tahfiznya. Oke, kemudian untuk tanggal 20 sampai 23 nanti akan ada pengarahan khusus ya terkait ini oleh Pak Bekti. Kemudian di tanggal 24, insya Allah kita akan bagi rapot, hanya saja Bapak Ibu wali kelas kita akan melakukan secara offline. Kita akan bagi kelompok gitu ya, pembagian kelompok atau kita akan atur, kita akan jadwalkan supaya tidak bertumpuk di satu waktu. Di tanggal 24 sampai 25 Desember ini akan ada sertifikasi tahfiz. Ya, sertifikasi tahfiz. Yang sudah terdaftar yang saya ketahui itu ada 30 lebih dari kelas 7, 8 dan 9. Nanti teknisnya seperti apa kita dengarkan nanti oleh Pak Bekti dan Pak Hasan ya. Nanti akan memaparkan lebih detail. Kemudian ini jadwal remedial. Jadi hari ini nanti kita akan mulai di jam 10 untuk mata pelajaran PAI, PKN, dan Bahasa Arab ya, sampai jam 12.10. Teknisnya nanti akan diberikan langsung oleh guru mata pelajaran masing-masing. Ada yang langsung melalui e-learning ya tanpa ada pengarahan karena memang sudah dirasa mungkin sudah bisa difahami, cukup mengerjakan soal di e-learning atau mungkin Google Form atau yang lainnya. Atau bisa juga akan ada pengarahan terlebih dahulu di Zoom. Semuanya dikumpulkan sesuai yang harus melakukan remedial. Yang dipastikan adalah ini sudah diplot jam-jamnya. Jadi mohon hadir sesuai jam yang sudah ditentukan dan diselesaikan juga di jam yang sudah ditentukan. Tapi kalau yang menjadi tugas itu banyak atau masih banyak tagihan yang belum selesai, kalian boleh melanjutkan di luar jam yang sudah tertulis di sini ya. Cuma ya hanya di hari tersebut. Gitu ya. Misalkan PAI hari Senin, ternyata sampai jam 10.40 belum selesai. Nah, kamu lanjutkan lagi sampai selesai di hari itu. Boleh siang, boleh sore, nanti Pak Fauzi yang menentukan batas waktunya di hari itu sampai jam berapa. Tidak boleh ditunda lagi di hari berikutnya, karena hari berikutnya sudah jatah mata pelajaran yang lain. Oke ya, bisa difahami ya. Jadi tolong jalankan sesuai yang sudah diatur, supaya kalian juga nyaman. Gitu. Bisa difahami ya, insya Allah. Nah, yang berbeda juga di sini, jadwal di hari Sabtu dialihkan di hari Selasa dan Rabu. Jadi IPS di hari Rabu dan IPS di hari Selasa dan TIK di hari Rabu. Kenapa? Karena memang dibatasi remedial ini hanya sampai dengan hari Jumat. Gitu ya, sudah selesai, kemudian kalian bisa break Sabtu dan Minggu, rehat sampai akhirnya akan masuk lagi di program berikutnya, yaitu ini ya, tahsin dan tahfiz. Ya, saya buat jadwal dengan jadwal yang sama. Senin sampai tanggal 23 jam pertama itu sudah pasti ubudiah dengan wali kelas masing-masing. Kemudian di jam pertama, keduanya itu tahfiz dan tahsin untuk kelas 7. Jadi sama ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kelas 7 di jam pertama, di jam kedua maksud saya. Kemudian kelas 8-nya di jam ketiga dan terakhir itu kelas 9. Tidak berubah urutan jamnya, tetap dengan jam yang sama. Dan kegiatan ini wajib diikuti oleh semua ya, wajib diikuti oleh semua gitu. Jadi mohon hadir di kegiatan ini dimanapun kalian berada. Nantinya saya juga nggak tahu, mungkin ada yang di luar kota atau mungkin di mana, tapi wajib hadir karena dari sini nanti kita akan menerapkan metode pembelajaran yang baru ya, metode pembelajaran yang baru, dan ini kita akan melakukan diagnosa hafalan kalian. Jadi wajib hadir ya, 4 hari wajib hadir dimanapun kalian berada, gitu ya. Karena kalau kalian tidak hadir, kalian akan ada yang tertinggal. Karena nanti setelah ini kita akan masuk dengan metode yang baru di program tahfiz. Nanti akan lebih jelas oleh Pak Bekti dijelaskan.
Oke, next. Ini untuk jadwal ya. Jadi saya berharap untuk di semester genap nanti yang kemungkinan besar juga kita masih akan berjalan seperti ini, bisa PTMT ya terbatas, artinya 50-50 seperti kemarin, atau bisa juga pure daring gitu ya. Tapi yang saya mau adalah ke depan kalian lebih semangat lagi. Apa yang sudah kalian lakukan di semester ini dan dinilai mungkin kurang pas, kurang baik, ini tidak berlanjut lagi di semester berikutnya. Kenapa? Karena yang akan merasakan rugi kalian sendiri. Gitu ya. Selalu sebenarnya apa yang kalian lakukan ini sebenarnya kalian sedang melakukan itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Ya kalian males, ya kalian sedang males untuk diri kalian sendiri. Nanti hasilnya kalian juga yang akan menerima. Gitu. Kalian melakukan yang terbaik, ya kalian sedang melakukan yang terbaik untuk dari diri kalian sendiri. Dan kalian akan menerima juga otomatis yang terbaik itu dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi semua akan balik kepada kalian, baik atau buruk, semua balik kepada kalian. Gitu. Jadi manfaatkan waktu karena belum tentu ya nanti waktu itu akan hadir juga kepada kalian. Jadi pastikan apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu dijalankan sebaik mungkin. Karena pasti akan lebih mudah daripada kalian harus mengerjakan dalam satu waktu, semuanya dalam satu waktu. Pasti akan hasilnya apa adanya, seadanya, kemudian juga kalian pasti akan stres gitu ya, akan pusing gitu ya. Apalagi kalau mungkin jalur yang diambil tidak sejalan dengan sekolah. Artinya apa? Seperti nyontek, copy paste dan sebagainya ya istilahnya seperti itu. Yang nggak ada manfaatnya juga. Selain mungkin nilai bagus, tapi apa yang didapat nggak akan ada sebenarnya. Gitu ya. Jadi ke depan kita akan lebih mempertegas kembali, terutama dalam penilaian. Jadi sistemnya nanti akan saya rubah. Perbaikan tidak ada lagi di akhir seperti ini. Jadi sebelum ujian saya akan mengalokasikan waktu khusus. Jadi semua tugas harus sudah masuk, sudah selesai baru bisa ujian. Jadi di semester di akhir setelah ujian fokusnya hanya perbaikan nilai ujian seperti itu. Jadi dan ini akan kita lakukan karena nanti di e-raport yang akan nge-link dengan dinas pendidikan tidak bisa dirubah lagi. Gitu ya, sudah harus dalam kondisi nilai yang terbaik yang kamu peroleh gitu, bukan nilai yang masih harus diperbaiki, nggak bisa. Jadi sudah nge-link dan nanti kalau di Dapodik itu ya akan diakumulasi sampai kalian sudah di kelas 9. Seperti itu. Jadi kita nggak akan main-main lagi ya ke depan dan ini sudah diberikan warning. Gitu. Jadi harus lebih serius, lebih tertata. Yang kita lakukan ini sebenarnya dalam membina kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya. Lebih mungkin ya yang tadinya mungkin A jadi A+++, gitu, plusnya banyak gitu ya. Sudah baik, tapi kita ingin lebih baik lagi. Gitu. Dan itu perlu teamwork yang baik juga. Gak mungkin dong yang ingin kita bangun, yang ingin kita bina kalian, tapi kaliannya nggak mau ya susah juga. Gitu. Jadi harus satu frekuensi, ya harus sama-sama, nggak bisa setengah-setengah. Mungkin itu saja Pak Fauzan terkait jadwal dan program kita. Buat teman-teman semua, anak-anak ya tetap semangat, liburan isi dengan liburan yang bermakna ya, yang meaningful ya, tidak hanya full dengan fun tapi cari kegiatan yang meaningful. Terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Bapak masih Pak di Fauzan mute. masih Pak Fauzan lagi di mute. belum di-unmute. Oke, makasih Pak Dayat. Ya, makasih Pak Dayat. Jadi anak-anak sekalian, poin penting yang disampaikan oleh Bu Ferry tadi, Pak Fauzan ingin juga menegaskan pertama kalau sudah e-raport itu sudah dipatenkan itu nggak ada perbaikan. Ini konsekuensinya. Jadi kita harus pertama mensosialisasikan kepada kalian selaku orang yang belajar. Yang kedua akan kita sosialisasikan nanti ke orang tua. Jangan sampai nanti gini, ini kasusnya benar-benar terjadi nih. Orang tua memaksakan merubah nilai
datang ke sekolah ini, ya. Ada bapaknya, kepala sekolah, ini anak saya nggak bisa masuk ini nih. Gimana nilainya nih? Saya bilang, mohon maaf, di Nurul Rahman itu tidak ada nilai yang dirubah hanya karena keinginan orang tua ataupun siswa. Nilai itu berubah sesuai dengan apa yang sudah diupayakan siswa sampai pada akhir ditetapkan minimal KKM. Ini saya tegaskan lagi ya, jadi jangan sampai nanti ada negosiasi. Udahlah Pak, mau masuk SMA negeri misalnya, ini nilainya di upgrading. Kalau seandainya itu ada yang melakukan, insya Allah nggak akan kita nggak akan bisa penuhi. Kenapa? Ini pertama merubah apa yang menjadi kompetensi yang sudah kalian capai, dan itu tidak mungkin, ya. Yang kedua, kalau sudah paten di e-raport misalnya, itu akan menjadi bukti bahwa apa yang kalian capai pada tahun atau semester tersebut sudah tuntas. Ya, jadi nggak ada lagi yang nanti guru ngejar-ngejar siswa sampai diudak kemana aja, dijapri sama gurunya, orang tuanya dijapri sampai, aduh saya nyerah deh orang tuanya. Karena kita nggak sadar, anak-anak sekalian, semakin naik tingkat pendidikan kita, itu semakin tantangannya semakin tinggi. Ya, saya ingin menegaskan lagi, semakin naik level pendidikan kita, tantangannya semakin tinggi. Nanti di SMA, gaya belajar kita seperti SMP, maka insya Allah keteteran, akan banyak tertinggal. Maka kita biasakan dulu. Ada yang di antara siswa itu pengen masuk sekolah-sekolah favorit. Sekolah-sekolah favorit, salah satu yang membedakan dengan sekolah yang lainnya, itu bagaimana iklim kompetisi muncul di sekolah tersebut. Ya, nggak ada sekolah favorit itu anak-anaknya nyantai. Ya, ini patokan dan sekaligus mengingatkan kita semua. Anak-anak, silakan kita rubah pola belajar kita. Ya, bukan nggak boleh orang main game, silahkan. Tapi ingat, porsinya harus lebih kecil dari belajar kita. Ya, ini lagi-lagi kita melihat miris sekali. Secara skup kecil di sekolah terjadi penurunan motivasi belajar. Secara makro, ini Indonesia akan kehilangan yang namanya lost learning, yaitu hilangnya kesempatan belajar karena kita lagi belajar enak-enak, kemarin tiba-tiba harus di online-kan. Ntar varian Omikron naik lagi, kita di online-kan lagi. Ini kan kalau kitanya nggak siap, bukan pembelajar sejati, maka kita akan ikut dengan alur yang ada pada saat sekarang ini. Ya, nyantai, ya, bangun tidur langsung nge-zoom. Ya, sarapan belum apa belum udah nge-zoom, mukanya kelihatan masih sepet-sepet gitu ya. Jadi ini jadi perhatian kita bersama-sama. Ini kita dengarkan selanjutnya paparan dari Pak Faisal berkaitan dengan kegiatan lomba-lomba ekskul. Nanti dilanjutkan oleh Bu Lydia. Silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Pojan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan semangat pasca penilaian akhir semester. Di samping kegiatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paujan dan Bu Ferry, sekolah juga ada kegiatan yang sifatnya lomba-lomba nih. Yang pertama ada kegiatan kelas meeting, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Lydia. Dan kegiatan satu lagi adalah ada kegiatan lomba-lomba ekskul. Sebentar ya, Pak Faisal share. Terima kasih Bunda ya atas bantuannya. Sama-sama Bunda, saya juga mohon maaf. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Oke. On the process, Pak. Ya, sudah. Masih hitam, Pak. Ya. Oke. Nah, apa
Yang pertama, perhatikan, nih lihat ya, ada lomba fotografi ya, fotografi ada lomba, kemudian menulis juga, coding, videografis, public speaking, melukis, dan entrepreneurship. Itu ekskul yang akan diadakan lomba pada periode kita mulai berarti dari hari ini. Kemudian sampai dengan terakhir nanti hari Jumat tanggal 17 Desember. Nah, untuk peserta lombanya adalah semua peserta ekskul tersebut. Jadi semua peserta ekskul fotografi berarti semuanya wajib mengikuti lomba fotografi. Seperti apa lombanya? Perhatikan satu-satu nih Pak Faisal jelaskan mungkin poin-poinnya aja ya, nanti lebih detailnya dijelaskan oleh pembina ekskulnya masing-masing di grup WA guru ekskul masing-masing. Nah, untuk ekskul fotografi ini lombanya, temanya aktivitas setelah ujian. Jadi kalian ambil gambarnya itu berkaitan dengan kegiatan kalian pasca ujian. Kemudian lomba entrepreneurship adalah membuat iklan produk. Mungkin kalian sudah di materi untuk anak-anak ekskul entrepreneurship mungkin sudah paham di sini untuk materi-materi yang selama ini dibahas. Nah, itu lombanya di sini adalah lomba membuat iklan produk. Kemudian untuk melukis, lombanya menggambar, temanya hitam putih, belum di fase pewarnaan, jadi masih ada di gambar hitam putih saja. Kemudian selanjutnya lomba videografis. Lomba videografis itu lombanya logo dan video kontes. Nanti ada kriterianya, Pak Faisal share mungkin di grup WA kelas. Kemudian selanjutnya ekskul menulis itu public speaking, lomba pidato. Nah, ini adalah kriteria tentang video dan video kontes ya. Nanti Pak Faisal share mungkin biar kalian bisa lebih jelas lihatnya. Dan ini bagi yang ekskulnya ada 2 kelompok itu digabung ya, seperti ekskul menulis, fotografi, kemudian videografi, public speaking, melukis ya, semua di sini. Entrepreneurship juga semuanya ada 2 kelompok. Nah, semuanya digabung jadi 1 kelompok. Kemudian dari semua lomba ini nanti akan diambil juaranya, yaitu 3 terbaik. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu untuk kegiatan lomba. Nanti ini akan captionnya, tata cara lombanya juga akan Pak Faisal share. Mungkin itu saja dari Pak Faisal berkaitan dengan kegiatan lomba ekskul. Lebih jelasnya, insya Allah besok akan dijadwalkan Zoom meeting bersama pembina dan pengajar ekskulnya masing-masing untuk briefing kegiatan lomba ini. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya besok di Zoom meeting pembina ekskul masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Faisal sudah menjelaskan tentang pelaksanaan lomba-lomba ekskul ya. Sama-sama, Pak Fajar. Yang pastinya nih jadi satu pertama peminatan ya. Karena kalian memilih ekskul walaupun masih kita batasi, mau nggak mau kalian dipaksa untuk minat dulu gitu ya. Kalau orang mau makan makanan enak tapi kalian nggak punya selera makan, tetap aja tuh makanan nggak akan bisa disantap gitu. Karena yang terpenting dari tadi adalah keinginan kita atau peminatan itu ya. Dan kemarin mungkin saya sedikit membahas, ada kita presentasi dengan para alumni Nurul Rahman Open House. Itu anak-anak sekalian, ada satu kakak kelas kita yang insya Allah sebentar lagi dia masuk ke perusahaan unicorn. Ya, itu namanya Kak Farid Naufal Aslam. Dia membuat satu aplikasi untuk kebutuhan nelayan, baik hasil yang ditangkap dan produksi serta penyalurannya. Itu sudah masuk ke level mau ke unicorn. Artinya mereka, kakak-kakak kelas kita itu,
dengan semangat belajarnya itu bisa. Ada yang sekarang sudah menjadi trainer di satu lembaga pelatihan ISQ, ya. Ada juga yang menjadi dai sekaligus dia walaupun masih mahasiswa sudah bisa berkiprah di tengah masyarakat. Ini hal yang belajar kalau bahasa mereka dari Nurul Rahman, dari sekolah kita. Artinya kalian bisa lebih dari mereka ketika kalian tahu apa yang menjadi potensi kalian. Nah, kita dengarkan sekarang apa yang akan disampaikan oleh Bu Lydia selaku penanggung jawab kelas meeting dan sekaligus pembina OSIS. Silakan Bu Lydia. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman, insya Allah setelah kalian melaksanakan PAS ya, nanti kita akan melaksanakan juga lomba-lomba kelas meeting. Jadi ada beberapa lomba yang akan ikut sertakan ya, berikut daftarnya. Lomba yang pertama adalah menyanyi. Nah, karena momen kelas meeting ini berkaitan dengan Hari Ibu. Tahu Hari Ibu tanggal berapa? 22 kalau nggak salah. Iya, pintar. Tanggal 22 Desember ya. Jadi kita masih di bulannya Ibu gitu ya. Jadi ini temanya Hari Ibu. Nah, untuk lomba-lombanya juga pasti berkaitan dengan Hari Ibu tersebut. Yang pertama adalah lomba menyanyi, temanya lagu tentang ibu. Mau itu lagu Indonesia, lagu Barat, pokoknya temanya ibu. Kalian boleh bernyanyi menggunakan alat musik sendiri sambil memainkan alat musik, boleh juga pakai back sound yang sudah tersedia. Nah, kalian harus rekam video menyanyinya, jadi bukan hanya suara ya, tapi video kalian ketika menyanyi itu durasinya kalian edit hingga menjadi 7-10 menit. Jadi minimal 7 menit, maksimal 10 menit. Kemudian ada lomba Gartik Iyo, kalau ini lomba tebak gambar ya. Nanti kalian tinggal join aja di linknya, kalian bisa ikut serta. Kemudian ada video memasak bersama ibu, ini juga sama pakai video juga. Jadi kegiatan kalian ketika memasak. Nah, ini ada penilaiannya bagaimana dalam mengolah bumbunya, kemudian bagaimana interaksi kalian bersama ibu gitu. Ini juga dibuat video, durasinya 7-10 menit juga. Kemudian ada membuat surat untuk ibu. Nah, ini ketentuannya pakai tulisan tangan, jadi bukan diketik, pakai tulisan tangan, kemudian dihias. Minimal kalimatnya ada 2 paragraf ya. Minimal kalian membuat 2 paragraf, maksimalnya 1 halaman A5 atau bisa juga seukuran buku tulis yang kecil. Itu. Jadi minimal 2 paragraf, maksimal 1 halaman. Kemudian gambar digital, ini juga temanya tentang ibu. Kalian membuat gambar tapi menggunakan ini ya, seperti e-pen seperti itu ya. Jadi bentuknya digital. Kemudian A Day in My Life with My Mom, ini vlog bentuknya. Jadi keseharian kalian, kegiatan kalian yang kalian lakukan bersama ibu. Ini juga nanti diedit hingga durasinya menjadi 7-10 menit. Gitu. Jadi nanti tinggal kalian bagaimana mengeditnya supaya durasinya cepat ya. Kemudian ada lomba musabaqah nagom bil kolam. Ini kalian tilawah ya. Nanti pakai Zoom. Ini hampir sama juga sama tahfiz, pakai Zoom dengan beberapa ketentuan. Kalau ada surat-surat yang sudah ditentukan, kemudian harus dengan membaca dengan nada bil kolam gitu. Ini juga tahfiznya juga nanti akan dijelaskan oleh ininya ya, tim tahfiznya nanti di hari H. Nah, untuk musabaqah dan tahfiz ini dilakukannya di tanggal 16 Desember jam 10, nanti akan diberikan link Zoom-nya, kalian bisa join Zoom-nya, nanti akan dijelaskan bagaimana ketentuannya dan lain-lain. Untuk yang lain, lomba-lomba yang lain ini, kalian bisa mulai bahkan dari hari ini, besok, ataupun
sampai tanggal 16. Jadi waktunya bebas. Kalian melakukannya mau pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi kalian terserah melakukannya waktunya kapan, asalkan pengumpulannya hingga 17 Desember. Jadi setelah 17 Desember tidak bisa mengumpulkan lagi, sudah ditutup. Begitu ya, nanti akan apa namanya, ada PJ-PJ-nya setiap lomba. Nanti pengurus OSIS-nya akan menghubungi kelas masing-masing. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan menghubungi nomor di bawah ini. WhatsApp-nya Givari kelas 9 dan Talita kelas 9 juga, atau menghubungi IG-nya @osisnr ya, bisa melalui DM. Nanti akan dibantu penjelasannya oleh pengurus OSIS-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Lombanya wajib nggak? Oh iya betul. Jadi lomba ini wajib diikuti oleh seluruh siswa Nurul Rahman dari kelas 7 sampai kelas 9. Bahkan pengurus OSIS yang menjadi panitia juga wajib mengikuti lomba tersebut. Kalian tinggal pilih aja mau ikut lomba yang mana. Jadi tidak ada minimal atau maksimal lombanya. Misalnya udah penuh kalian nggak boleh. Tidak. Jadi kalian boleh memilih lomba apapun asalkan per kelas itu mewakili setiap lomba. Jadi jangan sampai misalnya satu kelas ikutnya lomba membuat surat, terus lomba yang tafisnya nggak ada yang ikut, atau lomba menyanyinya nggak ada yang ikut. Nggak boleh ya, jadi harus rata, semuanya harus diikutkan, dan semua peserta atau semua siswa wajib mengikuti lomba. Gitu. Oke, mungkin cukup ya dari Bu Lydia. Terima kasih, semangat semuanya. Semoga kalian bisa mengikuti lomba dengan baik dan menjadi pemenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Lydia. Tadi sudah memaparkan ya bagaimana teknis pelaksanaan kelas meeting. Jadi poin penting adalah semua wajib ikut dan memilih salah satu aja, ya, gitu. Dan yang sudah ditentukan jangan sampai nggak hadir. Ini kenapa sih Pak? Kok wajib gitu? Kayak sholat aja diwajibin. Anak-anak sekalian, ini jadi satu momen untuk kita bisa mengaktualkan diri. Karena selama ini boleh jadi pembelajaran kita lebih bersifat kognitif. Hanya bersifat ilmu pengetahuan yang dalam otak kita ingat, kita belajar, kita jawab. Sekarang bagaimana aktualisasi diri kita? Ya, karena itu bagian penting. Orang pintar tapi nggak bisa mengekspresikan, bingung juga gitu ya. Dan mana tahu dari kegiatan kelas meeting dan lomba-lomba ekskul ini potensi kalian bisa tergali. Ya, Pak Fauzan merekam saja nih beberapa momen penting yang sudah dicapai oleh teman-teman. Ya, ada yang Fadel Muhammad Mikail juara 3 KSN, juara 1 Science Competition di Rahmania. Kalista juga kelas 8 ini juara 1 Match Competition di Rahmania. Arik juga juara 3 Match Competition. Rais Hasan juara 3 lomba fotografi. Bahkan guru kita Pak Dede juga menjadi qori terbaik ya di BKPMRI pada lomba kemarin. Artinya apa? Kita isi dengan hal-hal yang produktif dan kompetitif. Nah ini artinya ke depan kalian mau sekolah dimanapun kalian tetap bisa eksis, ya. Jangan hanya pinter di balik meja, ya. Kita juga harus cerdas untuk bisa terjun di lapangan, ya. Di dalam kegiatan yang sifatnya bukan hanya belajar di kelas saja, ya. Itu harapan dari kami, Bapak Ibu Dewan Guru. Dan anak-anak sekalian, untuk berikutnya kita dengarkan nih pemaparan dari Pak Bekti dan tim berkaitan dengan kegiatan tahsin dan tahfidz serta hal-hal lainnya untuk menjadi bekal kita nanti liburan, ya. Boleh jadi ada yang ingin punya target, saya liburan bisa nggak Pak? 1 juz, pengen saya hafal Al-Quran, punya target. Monggo, mungkin bisa nanti dibicarakan dengan guru tahfidznya. Nanti dari guru tahfidz akan bicara dengan sekolah, kalau memang itu menjadi satu target kalian.
Silakan Pak Bekti dan tim, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta seluruh siswa SMPTN Nur Rahman yang kami banggakan. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan tahfiz dan tahsin yang akan dilaksanakan dari rentang tanggal 21 sampai 23 ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ferry. Untuk tanggal sudah disampaikan dan waktunya juga. Jadi insya Allah untuk setiap hari dari tanggal 20 hari Senin sampai hari Kamis tanggal 23 kita mulai dari pukul 8.10 jam 8.10 dimulai dari kelas 7. Kemudian berikutnya di kelas 8 nanti kita mulai di jam 9 dan kelas 9-nya dimulai dari pukul 9.50. Kegiatannya apa? Jadi kita sudah diskusikan dengan tim untuk 4 hari tersebut akan kita bagi kepada dua sesi ya. Hari pertama dan kedua Senin Selasa itu akan kita gunakan full untuk tahsin ya dengan kelompok masing-masing. Pelaksanaannya tetap di kelompok masing-masing, tidak yang berubah. Akan masuk ke Zoom pembina tahfiz masing-masing di hari Senin Selasa itu untuk murni pure untuk perbaikan bacaan. Lalu di hari Rabu dan Kamis, kita akan mulai pembiasaan dengan metode baru yang tadi disampaikan oleh Bu Ferry. Jadi untuk pembelajarannya akan kita bagi waktunya. Jadi sudah akan ditentukan berapa durasi tertentu untuk membaca, durasi tertentu untuk menghafal, durasi tertentu untuk murojaah hafalan yang sudah pernah kita miliki. Jadi dalam waktu 40 menit itu kita upayakan efektif untuk pembelajaran. Dan dari situ nanti kita akan mencoba untuk melihat seberapa jauh pencapaian yang bisa kita dapat. Tentunya masing-masing siswa mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, tidak sama. Justru disinilah kita akan melihat potensi kita masing-masing. Yang bisa jadi mungkin hari ini seperti ini ya pencapaian kita, tapi untuk besok dan seterusnya mungkin ada peningkatan dan terus ada peningkatan. Ini yang coba terus akan kita diagnosa nantinya dalam pembelajaran ini dengan metode yang akan kita laksanakan dan akan kita mulai di semester genap nanti. Ya, untuk kegiatan tahsin dan tahfiz seperti itu dari kami yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya coba saya cek dulu Pak Hasan sudah ada di sini belum? Bekti, terkait mutba'ah Pak Bekti. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Ferry. Oh iya, untuk dari mulai tanggal 20 nanti kita akan memberikan dari pembinaan masing-masing juga akan ada mutabaah tilawah ya. Jadi ini adalah upaya untuk mendekatkan kita dengan Al-Quran. Jadi interaksi kita akan diperbanyak ya. Akan ada upaya kita untuk mengontrol, untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran sehingga dengan upaya interaksi yang banyak itu akan memudahkan kita nantinya ketika kita menghafal. Untuk saat ini kita coba setiap 3 jam ya, dalam setiap 3 jam itu akan kita minta kepada seluruh siswa untuk membaca ya 10 menit. Ya, kemudian nanti 3 jam berikutnya 10 menit lagi, 3 jam berikutnya 10 menit sampai jam 6 sore atau pada maghrib ya. Untuk mekanisme pengawasannya nanti dari setiap pembina akan membuatkan Google Form yang akan diisi oleh masing-masing peserta. Dan nanti juga akan disampaikan langsung oleh pembina tahfiznya masing-masing. Ya. Jadi pertama ada kegiatan tahsin dan tahfiz di hari Senin sampai Kamis, dan mulai dari saat itu kita akan coba memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran di dalam aspek tilawahnya. Itu akan kita mulai sampai nanti kalian masuk. Jadi ada waktunya yang akan kita tentukan dari hari apa sampai hari apa, 2 pekan. Nanti setelah kalian masuk kita akan lihat sejauh mana pengaruh itu sampai ke pembelajaran. Ya. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan untuk kegiatan. Sebelumnya, Pak Hasan udah ada belum ini Pak Hasan? Kalau belum ada, saya akan
mungkin menggantikan Pak Hasan untuk menyampaikan tentang mekanisme sertifikasi. Ya. Bu Ferry, Pak Hasan belum ada ya, Bu? Tadi sih baru datang Pak Bekti. Oh gitu. Baik. Pak Hasan kira-kira sudah siap atau kalau memang belum saya menyampaikan nggak apa-apa? Dilanjut aja Pak Bekti mungkin. Oke. Ya baik. Ini melanjutkan untuk kegiatan sertifikasi tahfiz yang akan kita laksanakan pada tanggal 24 dan 25. Sepertinya akan kita bagi ke 2 hari itu karena pesertanya cukup banyak. Yang sudah terdata di kami ada 37. Ya, ada 37 dan mungkin bisa bertambah lagi. Maka kita kemarin sudah membicarakan akan kita bagi ke dalam 2 hari supaya tidak terjadi penumpukan peserta dan waktunya bisa lebih fleksibel dan juga tidak lama ya peserta yang lain menunggu karena sertifikasi yang kita lakukan memang benar-benar kita akan mendengar apa yang kalian hafalkan. Baik, saya coba berbagi layar sebentar ya teman-teman. Mohon izin pada host untuk saya berbagi layar. Fauzan bisa Pak Hidayat, minta tolong enable untuk Pak Hidayat, tolong di co-host kan? Pak Hasan sudah tiba Pak. Ada di aula. Pak Hasan sudah hadir. Halo, Pak Hasan. Bukti. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, teman-teman sekalian sudah tampak ya di layar teman-teman sekalian. Ini ketentuan dari sertifikasi tahfiz yang akan kita lakukan nanti pada tanggal 24 dan 25. Pertama, karena yang akan kita ujikan atau kita sertifikasi itu adalah juz 30, maka yang disampaikan di sini juz 30. Seandainya nanti kita membuka lagi untuk kesempatan sertifikasi di juz 29 atau juz 28, maka tentu akan kita rubah ya ininya ya, materinya. Kemudian mekanismenya adalah setiap peserta itu akan diminta untuk membaca semua surah yang ada di juz tersebut. Karena kita di juz 30, maka kita mulai dari surah An-Naba sampai An-Nas. Ya, satu persatu akan kita dengarkan, akan kita nilai. Penguji tidak akan memperbaiki. Ya. Jadi penguji hanya mendengarkan, kecuali jika kesalahannya fatal dan bisa mengakibatkan mungkin membaca surah Al-A'la selesainya di surah Al-Lail. Begitu ya. Atau sebaliknya, kan sering terjadi seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang fatal itu akan kita perbaiki. Namun mungkin kalau kesalahannya hanya mungkin makhraj atau panjang pendek, itu menjadi hal-hal yang akan kita nilai dalam sertifikasi ini. Karena memang kita ingin melihat kemampuan atau penguasaan kita terhadap hafalan yang sudah kita miliki. Ya, itu semua surah satu persatu akan kita dengarkan. Kemudian kriterianya itu pertama kelancaran, kemudian penguasaannya tartil di sini baiknya hafalan. Yang ketiga ada kriteria kelulusan. Ya. Jadi setiap surah itu akan kita nilai satu persatu dan itu nanti akan kita kalkulasi di akhir. Jika nilai akhir dari penilaian itu atau sertifikasi itu 75 atau di atas itu atau melebihi 75, maka peserta dinyatakan lulus dalam sertifikasi ini dan nanti berhak akan menerima sertifikat juz 30. Lalu apa keuntungannya jika sudah mendapatkan sertifikat ini? Nanti di kelas 9, teman-teman yang sudah pernah ikut sertifikasi dan ada sertifikat dari sekolah, maka tidak perlu untuk mengulangi setoran hafalan di juz yang sudah tersertifikasi. Jadi langsung melanjut ke juz berikutnya.
Seandainya sekarang juz 30 udah lulus, kemudian nanti di kelas 9 maka tidak perlu menghafalkan juz 30. Jadi cukup langsung di juz 29, 28, 27 dan seterusnya. Dan seandainya nanti ada sertifikasi juz 29 dan ikut dan dinyatakan lulus, maka tidak perlu menghafalkan yang juz 30, juz 29, langsung di juz 28 dan seterusnya, seperti itu. Ya. Jadi itu salah satu hal yang menjadi keuntungan ya peserta sertifikasi jika dinyatakan lulus. Yang dinilai, nah sekarang dinilai dalam sertifikasi itu. Jadi yang pertama ada makharijul huruf. Pengucapan huruf, bagaimana kita melafalkan tiap-tiap huruf itu harus tepat sesuai dengan makhrajnya. Tidak ada yang salah. Kemudian ahkamul mad terkait dengan panjang pendek dari bacaan tersebut, itu juga menjadi salah satu yang kita perhatikan. Lalu tawalud. Tawalud ini teman-teman maksudnya pantulan ya. Pantulan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Ini sering terjadi misalkan pada huruf alif lam. Nah, itu memantul tapi kita nggak sadar terkadang. Itulah tawalud. Atau huruf-huruf yang lainnya seperti dha ya. Fad itu mantul sebenarnya. Atau za, idza. Nah, itu seperti itu adalah tawalud yang tidak boleh dalam baca Al-Qur'an kecuali pada huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah memang sudah sifatnya memantul ya, ba, jim, dal, to itu memantul, tapi selain itu tidak boleh. Imalah hanya satu dalam Al-Qur'an ya, majreha, selebihnya nggak ada. Maka jika ada bacaan yang berharokat fathah tapi dibaca gitu ya, itu menjadi imalah dan itu salah. Jadi imalah pada tempatnya itu benar, tapi kalau selain itu menjadi salah dalam bacaan Al-Qur'an. Ini juga hal-hal yang menjadi penilaian kita dalam sertifikasi. Kemudian waqaf dan ibtida. Bagaimana kita waqaf? Waqaf itu kalau berhenti di tempat waqaf sudah tepat. Ya, tapi kalaupun kita misal kehabisan nafas tidak ada masalah. Berhenti dimanapun, itu iftirori namanya. Tapi kemudian bagaimana ibtidanya, bagaimana melanjutkan setelah waqaf itulah yang juga perlu kita perhatikan. Ya. Jadi bagaimana berhenti dan melanjutkannya setelah itu juga menjadi hal-hal yang kita perhatikan dalam penilaian sertifikasi itu. Yang kemudian ini terakhir perlu dipahami oleh seluruh peserta sertifikasi nantinya yang ikut sertifikasi itu tidak serta-merta langsung lulus ya, bukan kemudian oh saya ikut saya pasti lulus. Nah, tergantung usaha kita, tergantung penguasaan kita. Karena tadi saya bilang kita akan menilai satu persatu surah yang kita hafalkan. Jadi sebesar penguasaan kita terhadap juz tersebut, maka sebesar itu pula potensi atau kemungkinan kita untuk bisa lulus dalam sertifikasi ini. Maka semuanya sangat bergantung sekali terhadap usaha dan upaya teman-teman dalam menjaga karena dalam sertifikasi ini yang menjadi stressing point kita adalah bagaimana kita terus menjaga hafalan kita supaya nggak hilang. Ini yang menjadi perhatian kita dalam sertifikasi ini. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman siswa? Saya persilahkan. Saya tutup dulu share saya. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Ada? Jika tidak ada. Oke, baik. Jelas ya. Ya, kenapa? Nanti semester selanjutnya itu ada pergantian pembina nggak? Insya Allah enggak. Ya, insya Allah enggak. Jadi akan tetap dengan pembina kalian di semester gasal. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya kira cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mungkin ada yang kurang tepat atau ada yang... Pak Bekti, mungkin tadi Ustaz Wahid mau bertanya, Pak Bekti. Iya. Tanya apa, Pak Wahid? Apa, Zat? Itu nanti teknisnya anak-anak offline atau online, Zat? Untuk sertifikasi? Iya, sertifikasi. Oke, sertifikasi kita akan upayakan offline dulu Pak ya. Ini tapi kita masih melihat nanti ya keadaan.
Tapi kita memprioritaskan akan offline karena kita akan melihat, akan mengasesmen di sana penguasaan terhadap juz ini. Bukannya kita kemudian enggak, tapi kita ingin memastikan karena melihat langsung itu lebih meyakinkan ya. Artinya ada di hadapan kita. Gitu, Pak. Pak, cara daftar sertifikasinya gimana ya, Pak? Langsung aja ke pembina, kan sudah di-share di masing-masing kelompok. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Oke ya, cukup. Jika tidak ada, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Bekti atas uraiannya tentang tahsin, tahfidz, dan sertifikasi anak-anak sekalian. Ini saya menyebutnya kalau sertifikasi tahfidz itu the real exam, ya, di mana kemampuan kita betul-betul diuji, bukan hanya kalian hafal, tapi bagaimana kuat hafalannya, gitu ya. Karena banyak orang yang sudah, dan Pak Fauzan beberapa orang tua datang, anak saya Pak di SD-nya itu hafal 3 juz Pak. Oh di sini diulang lagi. Ternyata ketika ditanyakan ke gurunya, dia pernah hafal. Anak-anak sekalian, dia pernah hafal. Jadi kondisinya kalau pernah hafal berarti ada potensi dia lupa, ya. Dan itu akhirnya dijadikan pengulangan-pengulangan. Kita berharap apa yang sudah dihafal oleh kita itu tidak mudah lupa. Maka sertifikasi itu kenapa di kelas 9 kalau sudah ada sertifikat tahfidznya dia nggak perlu lagi store, harapannya sudah dikuasai. Dan menurut pelatihan yang kemarin Pak Fauzan, Bu Ferry, Pak Bekti, dan Bu Hana ikuti, untuk tidak mudah lupa hafalan itu anak-anak, karena ini berdasarkan pengalaman para ulama-ulama yang menghafal Al-Quran, minimal untuk tidak lupa itu 300 kali menghafal anak-anak sekalian. 300 kali menghafal, ya. Kalau nggak mau lupa itu, bahkan para ulama itu rata-rata 1000 kali katanya begitu. Kalau kita habis hafal lupa, boleh jadi hafalan kita belum sampai pada tataran itu, ya. Nah ini satu tantangan tersendiri bagaimana kita mewariskan Al-Quran itu menjadi satu budaya yang ada di sekolah, ya. Nah terakhir mungkin sebelum nanti kita ke breakout room untuk ke wali kelas masing-masing, ya, harapannya gini, siapapun guru yang mengajar, ya, kita bukan terpaku dengan ini gurunya senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, tapi bagaimana kita belajar, pertama dimunculkan rasa happy kita dulu, nyaman dulu dengan diri kita, dengan ilmu yang dipelajari. Karena kalau itu kita nggak nyaman, maka insya Allah akan jadi satu beban, ya. Kalau kita sudah nyaman, apapun yang diarahkan guru, siapapun gurunya, kita akan menjalaninya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke breakout room dari jam berapa sekarang? Sekarang jam 9:30. 20 menit cukup untuk breakout room ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan closing dalam waktu 20 menit ke depan. Silakan, mungkin mohon bantuannya Pak Dayat untuk bisa menggabungkan seluruh siswa ke dalam kegiatan kelas masing-masing, dari mulai kelas meeting, ekskul, dan juga kegiatan lainnya. Silakan. Dan juga ada evaluasi kelas juga dipersilakan. Kita mulai masuk ke dalam kegiatan breakout room. Pak Fauzan, sudah dibuat ini room masing-masing kelas ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas masing-masing silakan masuk ke kelasnya, dan sebagian siswa ini sudah ada yang masuk kelihatannya ya. Dan kalian juga siswa-siswi silakan masuk sesuai dengan kelas masing-masing. Iya, kelasnya, dipilih kelasnya, sekaligus di absen sama wali kelas. Ini siapa yang tidak hadir, jangan sampai nanti misinformasi. Silakan bergabung dengan kelasnya. Pak, saya nggak bisa, Pak.
Iya, Pak, saya udah nggak Nggak ada. ada, nih, Pak. pilihannya Breakout nggak- room. Iya, Iya, tadi saya ada. juga nggak bisa, Pak. Saya juga nggak Nggak ada, Pak. ada. Nggak ada, Pak. Nanti akan dibantu oleh Ada Pak, nggak ada. Ada. Fauzan, langsung ke Ya. Zoom masing-masing aja, Pak. Zoom wali kelasnya aja langsung, biar mempercepat. Enggak, Bu, ada Bu, ada. Ini masih itu, masih turun Ngantri, 5 ngantri, detik, 4, ya. 3, 2. Nah, kan ada durasi ketika membuka. Tadi saya tutup dulu tadi, sekarang dibuka lagi nih. Iya. Sudah. Ngantri ya Dibuka maksudnya ya. ya, Sudah kayak ada kan ya? masuk ini bertahap, iya. Berarti Ah. Pak Fauzan, berarti setelah breakout room ini sudah selesai gitu ya, sudah langsung boleh bubar Iya, jalan. langsung ke acara kegiatan remedial Bu ya. Ya. Dan ujian ya. Ya, sudah dibuka ya. Silakan masuk ke roomnya masing-masing. Breakout room, ya.